Tolong ini semua kasus ini tolong saya. Saya nggak kuat. Dizalimi orang, dihina orang. Salah saya apa? Saya nggak punya salah apa-apa. Oke guys, kita akan membahas sesuatu yang lagi viral sekali, yaitu kasus penumpang taksi online dengan drivernya. Jadi ada penumpang nih yang pesan taksi online, tapi kata drivernya, ini menurut drivernya ya, menurut keterangan yang gue dapat di media gitu ya. Kata drivernya, jadi pada saat pesan itu dia tuh berapa orang ya? Yang harusnya 6 orang tuh jadi 9 orang apa 10 orang, ya itulah pokoknya gue lupa sekitaran itu. Intinya melebihi dari kapasitas si aplikasi dan kapasitas mobil gitu ya. Nah, si driver ini menolak, dia bilang kayak harusnya 2 mobil, jangan 1 mobil ya kan. Kayak gue tidak tahu ada perdebatan apa yang terjadi di antara mereka ya kan. Nah, setelah itu si drivernya ngambil video kan, ngevideoin tuh waktu kejadian, ngevideoin. Setelah video ini viral kemana-mana ya kan, nah si keluarga ini dia merasa dirugikan dan malu dengan video tersebut. Merasa banget dirugikan, sakit hati, mental kita, mental semuanya serba. Akan nama baik kita di mana-mana, bukan di Lampung aja, tapi di seluruh Indonesia. Saya rasa malu. Kan dia juga ngerasa kayak dia nggak salah, kenapa dihujat dan lain-lain. Orang-orang nggak tahu kronologi apa. Kayak seakan saya di situ tuh salah. Hujat tidak tahu arti, nggak tahu aslinya gimana. Hanya dari sepotongan video kita dihujat. Dan dia akhirnya melaporkan sang driver ke polisi. Karena saya udah laporin dia ke pihak yang berwajib. Saya akan terus lanjut ke kasus ini karena dari awal dia nggak ada itikat baiknya. Oke, ini yang pasti kalian jadi penasaran. Gue akan bikin sesimpel mungkin penjelasannya. Gue anggap lu adalah driver taksi online dan gue adalah pelaku yang memesan. Misalkan gue bawa 20 orang keluarga gue buat naik Ayla lu ya. Lu tahu Ayla Brio. Nah, itulah kawan-kawannya ya. Gue bawa 20 orang keluarga gue buat naik mobil kecil lu ya. Terus lu bilang kayak ini harusnya pesennya yang gede, harusnya 4 mobil. Terus lu ribut lah sama gue, lu ngevideoin gue gitu ya. And akhirnya lu nge-upload video tentang gue memesan mobil kecil lu dengan 20 orang ya. Naiklah itu video ya kan, lu upload viral lah kemana-mana, yang menyebabkan misalkan harga diri gue, martabat keluarga gue nih hancur dan gue dihujat gitu ya. Nah, terus karena gue tidak enak dengan video lu, gue juga merasa dirugikan, gue merasa malu, akhirnya gue laporin lu ke polisi ya kan. Nah, pasti kan jadi pertanyaan lu, apakah bisa menjerat lu padahal gue yang membuat ketidaknyamanan di awal ya kan. Gue membuat ketidaknyamanan di awal, gue merugikan lu, gue melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ke lu, dan lu memviralkan gue karena perbuatan gue tersebut ya. Gue laporin lu. Yang paling mungkin yang gue laporin pasti pencemaran nama baik. Lalu kan pertanyaan lu, akankah bisa laporan gue menjerat lu padahal gue yang merugikan lu di awal? Bisa. Lu pasti bertanya-tanya kan, kayak kok bisa bang ya kan, padahal kan gue yang merugikan lu di awal. Gini guys, hukum ini tidak bisa main hakim sendiri karena kita negara hukum ya. Kita tidak bisa menjustifikasikan siapa yang salah siapa yang benar dengan cara pandang kita sendiri. Lu ngerti gak sih? Lu menunjuk orang salah langsung tuh gak bisa kalau secara hukum ya. Walaupun gue salah, gue bisa menjerat lu dan lu bisa dipenjara karena lu menyebarkan video tentang gue, menjatuhkan martabat gue, mempermalukan gue di tempat umum. Lu melakukan penyemaran nama baik terhadap gue. Loh, terus gimana bang kalau misalkan kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain gitu ya? Lu boleh mengambil video pada saat lu mengalami kejadian tidak menyenangkan tersebut ya. Lu boleh mengambil video, lu boleh laporin ini ke polisi. Tidak memviralkan si individu ini karena lu bisa kena ITE ya.
pencemaran nama baik. Kecuali yang lu viralin instansi atau korporasi. Misal gue punya perusahaan yang tidak menyinggung orang. Perusahaan apa guys? Yang gue punya usaha lah, gak usah perusahaan ya. Gue punya usaha misalkan cetak foto kan, cetak foto nih. Lu ngirimin lah foto lu ke gue kan. Nah, ketika fotonya dicetak, yang tadinya misalkan muka lu jelek jadi ganteng, dan lu tidak terima ya kan dengan perubahan tersebut misal ya kan. Terus lu ngejelek-jelekin tak perusahaan gue, kayak apa sih yang dikirim, file apa yang dicetak gimana tidak sesuai. Nah, lu ngepirain lah bikin nama perusahaan gue, terus lu nampilin si foto lu yang jadi ganteng, itu nggak akan kena. Gue nggak akan bisa menuntut lo. Kenapa? Karena itu adalah suatu fakta. Lu paham? Instansi perusahaan tidak akan bisa menuntut lo, apalagi dengan KUHP baru di 2026 ini. Kayak gitu guys. Jadi kalau kalian punya masalah dengan individu itu bisa lebih rumit daripada masalah dengan korporasi atau instansi. Makanya gue menyarankan kalau kalian punya masalah dengan individu, kalau memang bener-bener kesel, mendingan kalian menempuh jalur hukum. Takutnya individu yang kalian lawan kayak tadi melaporkan ke polisi, maka kalian akan kena walaupun kalian benar di awal. Sekian guys. Gimana menurut kalian terkait kasus ini?